agar Bupati Bondowoso yang saat ini menjabat membuat sebuah terobosan. Jangan seperti yang lama-lama yang sudah-sudah, yang hanya memberikan maaf diri sendiri mereka masing-masing. Masih di kawasan Bondowoso, diinformasikan sebelumnya, polemik sengketa lahan di kawasan Belawan Ijen Bondowoso mendapat sorotan dan perhatian dari Ketua Aktivis sekaligus CEO PT City Jenar Group Multimedia. Di mana dari postingan sebelumnya, Eko Febrianto meminta Pemkab Bondowoso hadir untuk masyarakat Ijen Bondowoso. Untuk kedua kalinya Eko Febrianto memberikan statement atau saran serta sejarah terkait lahan sengketa di Bondowoso yang tak ayal menjadi agenda tahunan, bahkan ada yang sampai di penjara hingga saat ini akibat dampak polemik tersebut. Berikut sedikit ulasan kedua dari Eko Febrianto tentang kawasan hutan Belawan Ijen Bondowoso. Oke, melanjutkan statement saya kemarin terkait dengan Kawah Ijen ya, atau pemukiman warga yang berada di Kecamatan Ijen Bondowoso, yang mana kami sedikit mengulas ya sejarah Ijen misalnya, Kawah Ijen dan penduduk Ijen serta konflik yang ada di 6 desa yang ada di Kecamatan Ijen, yang dulunya itu ada secara administratif adalah Kecamatan Kelabang. Orang Kecamatan Ijen ini baru aja. Jadi tidak akan pernah selesai konflik di Ijen ya, apabila pemangku kebijakan ya, apabila pemimpin yang ada di Kabupaten Bondowoso itu mempunyai mindset seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dengan seperti ini berarti ya, membiarkan polemik ya, atau permasalahan terus menarik. Sekali lagi harusnya Pemkab Bondowoso meminta kepada kementerian supaya saya konteks pemukiman ya, untuk pemukiman hunian ya, bukan hutan, itu segera dilepas dari hutan. Jadi ada ribuan masyarakat yang ada di Ijen di sana. Semua merasa seakan-akan tapi selalu tiap tahunnya terintimidasi oleh aturan-aturan yang ada. Mereka juga warga negara Republik Indonesia yang punya hak yang sama dengan warga-warga yang lain pada umumnya. Melawan lupa ya. Kemarin, oh iya kebetulan saya baru saya menulis sedikit atau cuplikan kemudian saya bacakan terkait dengan Ijen, yang mana di Ijen secara administratif dari 6 desa itu tersebar ya, itu tanah itu berstatus milik PTPN 12 dan perhutani. Jadi kalau kita berbicara pada sejarah, saya tulis, memang sengaja saya tulis sebelum saya kirim ke kementeriannya, tulis manual tahun 1890 ya, cikal bakal PTPN 12 itu adalah perusahaan milik David Birni asal Belanda, yang mana setelah kemerdekaan resmi menjadi milik Indonesia yaitu pada tahun 1958 dengan luasan lahan sebanyak 83.000 hektar lebih. Karena pemilik lahan hunian di Ijen itu PTPN 12 dan Perhutani. Nah kalau Perhutani bagaimana? Perhutani sejarahnya jelas, dulu Bos Wezen namanya ya, adalah sebuah sebutan lama untuk perhutani di kawasan Ijen Bondowoso sebelum akhirnya menjadi perhutani saat ini ya. Seperti yang dikenal sekarang, istilah Bos Wezen berasal dari bahasa Belanda yang berarti dinas perhutanan gitu. Jadi pada masa penjajahan organisasi ini bertanggung jawab atas pengelolaan hutan di Hindia Belanda ya, termasuk kawasan Ijen Bondowoso ini, yang mana pembentukan departemen ini berawal sejak tahun 1958 ketika pemerintah kolonial mengangkat inspektur kehutanan atau inspektur Van Het Bosboizen untuk memudahkan pemantauan pengelolaan hutan di Pulau Jawa dan Madura. Nah jadi baik Bosboizen ataupun ya, milik Bernin itu dulu mempekerjakan bahkan kerja baksa ya. Kebetulan kan baru turun nih dari Ijen, saya baru tidur nih di tempat salah satu villa di Jampit ya. Ada fotonya si Birne di sana. Saya mempelajari sejarah Ijen. Ternyata dulu kerja paksa itu membawa masyarakat Indonesia zaman kolonial itu dibawa ke sana.
sehingga beranak pinak menjadi ribuan dan bahkan sekarang menjadi 6 desa dan 1 kecamatan Ijen. Walaupun sebenarnya saya nggak paham nih aturan di mana yang dipakai, kenapa kok suatu kecamatan berdiri di atas hutan negara. Apapun itu, karena sudah berlanjuran, seyogianya saran saya sebagai aktivis agar Bupati Bondowoso yang saat ini menjabat membuat sebuah terobosan. Jangan seperti yang lama-lama yang sudah yang hanya memberikan maaf diri sendiri mereka masing-masing. Kasihan masyarakat tiap tahun saya ritual bertengkar atau ada konflik polemik perkara, dan sampai detik ini pun masih ada di Kejaksaan Negeri Bondowoso ya, terkait beberapa polemik alih fungsi hutan kayak ini dan segala macam. Sampai kapan? Sampai kiamat akan dibiarkan. Jadi saya kira terkait permasalahan Ijen ya, tetap saran saya adalah supaya Pemkab Bondowoso membuat terobosan untuk mengajukan kepada kementerian, entah itu akan tukar guling mekanismenya atau dilepaskan begitu saja. Tidak ada kepentingan saya bicara seperti ini, mengingat adalah di sana ada ribuan manusia yang mana mereka tinggal di satu hunian, sekolahan mereka, puskesmas mereka, mungkin polsek dan koramil mereka, kecamatan mereka yang berdiri di atas hutan. Tidak ada satu jengkal tanah saja. Dan ini menjadi PR ya, PR pemimpin Bondowoso dari masa ke masa yang harus diambil. Saya kira seperti itu. Kami admin ISK sebagai perwakilan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terlibat atas informasi yang diberikan di sekitar kita, utamanya kepada CEO City Jenar Group dan jajaran atas informasi yang disampaikan. Untuk menghubungi kami silahkan scan Telegram kami di pojok kanan video. Semoga konten video dari informasi sekitar kita dapat diterima di masyarakat dan bermanfaat sebagaimana mestinya. Dukung dan ikuti kami dengan cara subscribe, like, komen dan share link video.